Nah ini, karena memang jarang sekali manusia yang mengunjungi situs ini, dan benar-benar hampir tidak ada jalan sekali. Candi itu merupakan tempat yang disucikan, begitu ya Kang? Iya, berasal dari kata Candika. Berasal dari kata Candika, Iya, gitu ya Kang? Iya. Kan begini nih, kan yang saya khawatirkan pemirsa di rumah, namanya Candi Prabu. Tapi yang kita lihat di sini adalah kita masih perlu sekitar 50 meter lagi mendaki ke atas untuk sampai ke situs yang dikenal dengan Candi Mahkota Prabu. Jadi tadi itu bagian bawahnya ya, aduh, sebuah batu raksasa yang benar-benar menyerupai mahkota para raja kerajaan Majapahit. Bagian bawah itu tambun, bagian tengah agak langsing, kemudian ada puncaknya yang agak gundul ya. Ada bawahnya simpang siur yang cerita yang berkembang di masyarakat, termasuk situs yang luar biasa sekali ini yang pernah dikeramatkan dan menjadi situs magis pada masa kerajaan Kahuripan, Kadiri, Singosari maupun kerajaan Majapahit. Kemungkinan saat ini sudah. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Nah, dari area gua di bawah batu raksasa ini ada batu yang seakan menyangga batu raksasa ini. Kita menaiki untuk menuju sebuah situs yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dikenal dengan situs Candi Mahkota Prabu. Lo. Nah ini naik ke atas ini. Jadi ini ekstrim banget ini. Kita naik pelan-pelan. Kita berada di paling belakang. Ada jalan setapak namun tertutup oleh daun bambu yang cukup licin ya. Tapi musim kemarau ini kita masih recommended ya untuk naik. Nggak tahu nanti kalau musim penghujan ya, mungkin kelihatannya sulit. Nah ini teman-teman sudah mulai mendokumentasikan apa yang kemudian masyarakat dikenal dengan Candi Mahkota Prabu ya. Sedangkan batu raksasa di depan kita ini seakan-akan menghadap ke barat, dan bagaimana kemudian situs-situs magis pada masa kerajaan Majapahit, termasuk pembangunan istana itu seringnya menghadap ke arah barat. Nah, kondisinya ini terbentuk secara alami, namun kemudian kelihatannya menjadi hunian masyarakat prasejarah atau kemudian digunakan pertapaan ya para resi pada masa kerajaan Majapahit. Oh ya, jadi teman-teman sudah mulai sedikit heboh dan agak panik ya, karena kondisi medan ini luar biasa sekali nih. Untuk lebih mengenal situs ini, selain ini bagian bawahnya atau kakinya ya, atau yang disebut juga pada masa kuno disebut Burloka, bagian tengah itu Buarloka, dan bagian puncak itu Suarloka. Ada beberapa teman dari Surabaya mengabadikannya dengan drone ya, nanti kita coba juga gunakan drone.
beberapa simbol aneh di dasar dari Candi Mahkota Prabu ini. Ada semacam simbol segi 5 ya, kayak batu toga. Setelah itu kayak simbol layang-layang ya, ingatkan pada lukisan masyarakat prasejarah. Nah, kita terus menaiki punggung bukit ini sampai terlihat jelas bagaimana kemudian bagian tengah dan bagian ujung atau puncak dari situs ini. Situs yang luar biasa sekali ini. Aduh, hati-hati Kang. Teman-teman tadi lewat mana? Iya dah. Oh, agak sulit ya. Ini tepat di atas. Di atasnya gua tadi Pak ini ya. Ayo, Kang. Bila apa rek? Tiba mana ya? Aduh. Nah, ini ada bambu yang untuk ini. Loh ya, wis ya. Hati-hati. Nah. Coba kita terus naik ke atas. Nah ini nyantol ini di bambu ini. Ada angin, seger banget. Ada jejak sepertinya macam batu ya, atau dolmen. Mungkin ini meja persajian. Oh ternyata kita masih perlu sekitar 50 meter lagi mendaki ke atas untuk sampai ke situs yang dikenal dengan Candi Mahkota Prabu. Jadi tadi itu bagian bawahnya ya, termasuk kemungkinan satu komplek dengan meja persajian batu ini dengan gua tadi, hunian atau gua pertapaan. Terus ada beberapa batu besar, termasuk di atas gua itu juga ada batu seperti meja batu ya. Jadi ini memiliki jejak-jejak magis ya pada masa pertapaan pada era kerajaan Majapahit. Coba kita cari jejak-jejak yang lainnya. Nadanya cukup ekstrim, memang hutan bambu ya, bambu petung sangat banyak sekali. Oke, sebentar lagi kita sampai. Jadi bukan ini ya yang dimaksud dengan Candi Mahkota Prabu, tapi di atasnya. Jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi ini. Namun sebagian teman-teman kita sudah lemas. Kita nyampe sebuah kayak daratan yang diduga dahulu merupakan jejak asrama ya, atau kemungkinan semacam kadewa guruan. Jadi lokasi ini kurang terawat, sangat disayangkan ya, sehingga jejak-jejak yang sangat monumental ini butuh perhatian kita semua. Waduh. Sopo rek tiba? Tetap balau. Apa itu? Aduh, padahal menuju situs kurang dari sini. Berapa meter lagi Pak Darman? Oh, atas itu ya. Nah itu teman-teman. Jadi kita sudah hampir sampai kepada situs yang menurut cerita tutur masyarakat bernama Candi Mahkota Prabu Jaya Binangun. Aduh. Jadi sebagaimana ulasan dari Pak Lurah tadi ya, lokasi ini memang di selatan dari Dusun Mlendreng, Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Apakah candi ini
tinggalan masyarakat prasejarah ya, atau tinggalan kerajaan Majapahit, atau mungkin tinggalan kerajaan Kahuripan, atau mungkin lebih tua dari itu ya. Atau yang saat ini mungkin menjadi semacam lokasi yang dihubungkan dengan eksistensi dari orang-orang Bunian yang ada di pedalaman Gunung Anjas Moro ini. Kita juga sangat penasaran. Dan apa ya kira-kira ya. Nah, teman-teman sudah sampai lokasi. Ternyata saya ini bagian paling belakang. Karena bawaan kita banyak. Nah, dari sini ini adalah dasarnya yang cukup besar. Nah, dari sini nanti kita coba mencari ujungnya ya, dengan drone. Nah, Hah? gimana ini? Jadi ternyata sekitar dari kampung menuju ke Candi Mahkota Prabu ini menempuh sekitar perjalanan 3 jam. Nah, dari 3 jam dan apa Pak? Berbahaya Pak, hati-hati Pak. Kemungkinan ada ular. Jangan Pak. Aduh, apa Pak? Apa Pak? Aduh, seram Pak. Lah ya, iya, senengane. Hati-hati Pak. Lokasi ini cukup ini Pak, dan cukup magis dan sakral ya. Karena kita benar-benar di atas gunung. Dan ini adalah situs terbesar di selatan dari Trawulan, ibu kota kerajaan Majapahit. Ya ini sangat ekstrim. Memang tipe itu perawatan ya. Kemungkinan atau mungkin kita ke sini lagi perlu alat-alat untuk menyiapkan jalan dan membersihkan sekitar lokasi. Jadi dari sini mungkin kalau kamera bisa menjangkau ya, di sela-sela daun bambu itu kita akan bisa melihat ujung atau puncak dari Candi Mahkota Prabu ini, itu warna hitam itu ya. Nah, coba kita nanti lebih dekat dan tentunya dengan bantuan drone ya. Dan coba kita berada di puncaknya juga. Kita semua penasaran tentang pernah viral ini tahun 2016 Candi Pari atau Candi Mahkota Prabu. Dalam narasi-narasi yang berkembang dibangun pada era Kahuripan itu pernah viral. Namun yang kita dapati sebuah batu raksasa yang benar-benar menyerupai mahkota para raja kerajaan Majapahit. Bagian bawah itu tambun, bagian tengah agak langsing, kemudian ada puncaknya yang agak gundul ya, seperti setengah kubah atau kubah ya, setengah lingkaran, setengah bola. Ini sesuatu yang luar biasa ini. Aduh. Loh, ada beberapa lubang tertentu ya. Kemungkinan ada. Sudah, karena saat ini di tahun 2023 ini ya, ada banyak simpang siur yang cerita yang berkembang di masyarakat, termasuk situs yang luar biasa sekali ini yang pernah dikeramatkan dan menjadi situs magis pada masa kerajaan Kahuripan, Kadiri, Singosari maupun kerajaan Majapahit. Ini kemungkinan saat ini sudah menurut cerita yang berkembang di masyarakat diambil alih oleh semacam para Bunian. Nah ini karena memang jarang sekali manusia yang mengunjungi situs ini, dan benar-benar hampir tidak ada jalan sekali. Ada apa Kang? Apa Kang? Kayak ular ya? Aduh, bambu-bambunya juga cukup unik ini. Aduh, lewat mana ini teman-teman? Gimana itu batu menyerupai ular itu? Di Thailand. Iya, ada di sini juga. Mana? Mana Kang? Loh iya.
sini. Ternyata Kayak sini. matanya mendulu. Dulu. Sampai sini teman-teman. Kita mendapatkan dan terlilit akar. Iya. Coba kita gabung ya sama teman-teman. Saya sudah nggak berani saya. Kaki saya mau lumpuh karena ini saking jejak magisnya itu sangat kuat sekali. Kekuatan magisnya kuat sekali. Udah panas loh di sini. Ini merupakan pembentukan yang langka. Jadi menyerupai ular. Jadi matanya ya. Lah ini jalannya mana? Matanya. Gimana kan? Jadi ya. Matanya. Ini seperti semacam kayak memikul begitu. Pohon besar. Iya betul. Pohon kehidupan, pohon hayat. Ini badannya sangat besar sekali. Iya. Teman-teman aku tak bergabung sama teman-teman yang lain dulu. Teman-teman di sini dulu. Nah ini kan hampir tidak ada jalannya sepertinya. Teman-teman membuka jalan baru ya. Itu karena tertutup oleh semak belukar seperti ini. Ya coba kita cakep. Nah ini jurang dan tebing nih. Tetap kita hati-hati ya dan waspada dengan kondisi seperti ini. Hati-hati. Tersangkut oleh akar. Nah ini juga berbahaya kalau kaki tersangkut oleh akar. Nah kita tetap mengikuti jalan yang dibuat oleh teman-teman dalam menelusuri sebuah tinggalan leluhur kita yang ada di Nusantara, terutama ada di selatan dari situs kuno ibu kota kerajaan Majapahit yang dari Trowulan. Tepatnya ini kita di atas Gunung Anjasmara. Gunung Anjasmara sendiri memiliki 40 puncak dan puncak tertinggi merupakan puncak Anjasmara setinggi 2.282 mdpl, lebih tinggi dari Gunung Penanggungan. Sedangkan Gunung Anjasmara sendiri ini merupakan perbatasan antara 5 Langsung kanan. Berarti gak menyusuri ini ya? Enggak, langsung naik. Oke. Jadi Gunung Anjasmara ini merupakan perbatasan dari 5 daerah ya, antara lain di sebelah utara Kabupaten Mojokerto, di sebelah barat Kabupaten Jombang, di sebelah barat laut, barat daya itu Kabupaten Kediri, di sebelah selatan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Terus kemana Kang? Loh, mau nggak kayak barengan nih aku? Luar biasa sekali. Kenapa kok gak rene? Jadi kita sedikit merangkak ya. Untuk menuju ke lokasi ini. Hah? Oh, munggah terus aku berarti. Munggah terus aku. Nah, kayak gini gak kena ta? Oke, Kang. Oke, Kang. Nah, jadi kalau mungkin bawa cangkul ini bisa dibuatkan jalan semacam tangga, anak tangga ya. Karena apa Kang? Kok uwe? Mungkin teman-teman sebagian sudah sampai puncak dari situs Candi Mahkota Prabu Jaya Binangun. Nah, dan kita masih merangkak-rangkak seperti kakek-kakek, nenek-nenek. Dan ini jejak dibuatkan teman-teman jalan setapak. Nah, setelah itu kita hampir sampai kepada bagian tengah dan bagian puncak dari candi situs Candi Mahkota Prabu.
Dalam filosofi kerajaan Majapahit pada masa itu yang semua landasan kehidupannya berlandaskan kepada agama Hindu dan Buddha, berbagai macam situs suci seperti candi ini juga dibagi menjadi 3 bagian: kaki candi, tubuh candi, dan atap candi ya, bagian atas candi itu yang mirip gunungan itu. Sehingga kemudian, tapi dari 2 agama besar ini pada masa kerajaan Majapahit memberikan nama berbeda-beda. Misalnya pada agama Hindu, susunan candi kaki tengah dan puncak ini dikenal dengan bagian kaki Burloka, bagian tengah Buarloka, dan bagian puncak Swarloka. Sedangkan pada tradisi Buddha dikenal bagian kaki adalah Kamadhatu, bagian tengah Rupadhatu, dan bagian puncak atau atapnya adalah Arupadhatu, bagian puncak tersuci. Loh, gimana Pak? Sudah sampai apa Pak? Oh, masa pulang Pak? Mana puncaknya Pak? Puncak candi Mahkota Prabunya? Mana Pak? Mana Pak? Mana Pak? Kita penasaran Pak. Nah ini kita bersama warga ya. Aduh, saya masih berangkang kayak nenek-nenek kakek-kakek Pak. Hah? Apa? Di ruang sinten. Saya tangannya kayak berangkang Pak. Ternyata puncaknya luar biasa. Bawah, atas Ini masih ada lagi. Iya. Jalannya ini. Ya, nunggu Jadi kita nunggu teman kumpul semua di sini. Kita tutup dulu ya. Nah itu. Dan di Mahkota Prabunya itu menjulang tinggi, ada beberapa ya, yang sangat luar biasa sekali. Ayo Bang Riz. Desa Ngembat ya. Dengan Pak siapa? Barangkali bisa diperkenalkan. Sutris. Ya. Pak Sutris. Di hutan Darah Belentreng ini kan ada sebuah candi yang sangat bersejarah tentunya, yang nanti kita akan mencoba ke sana. Pak, bisa dijelaskan Pak sejarah dari candi tersebut dan namanya Pak? Oh iya ya. Jadi gini ya. Awal mulanya kita ini kan kalau ke sana itu sering hanya kumpul-kumpul, menginap gitu saja. Nah, setelah itu kita ini ada satu rombongan dari pihak Muspika, ya, termasuk dari pihak Muspika Gondang, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ya. Nah di situ kita bersama rekan-rekan kepala desa, ada 3 desa waktu itu, Kebon Tunggul, Gondang, sama Dilem, dan juga dari sini sendiri, saya sendiri. Nah, kenapa kok sebutan dulu itu memang sebutan dari warga sini itu namanya Candi Pari, karena bentuknya seperti tumpuan padi. Tapi dengan adanya cerita itu, waktu itu saya datang ke lokasi untuk mediasi ya, karena saya ini sering bakar dupo, Meditasi Pak? Ya, meditasi itu ya, tahu-tahu di waktu meditasi saya itu sempat ada rekan kepala desa dari kepala desa Gondang itu dia kena kerasukan dari yang Baur Sos itu, yang sebutannya Eyang Mangkubumi. Tapi saya tanya Eyang Mangkubumi, nama saya bukan Eyang Mangkubumi. Kalau Pak Lurah ingin tahu, nama saya sejatinya adalah Eyang Prabu Joyo Binangun. Makanya kenapa kok kita sebut Candi Pari itu kita sebut nama Candi Mahkota Prabu Joyo Binangun, karena candi tersebut berbentuknya seperti mahkota. Makanya kita gabungkan. Jadi Mbah Joyo Binangun kita sebut nama Candi Mahkota Prabu Joyo Binangun, yang bertepatan di daerah wilayah Dusun Belentreng, Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan di situ saya sempat menemui salah satu benda. Ya, di situ karena kesebut benda itu berbentuk tumbuh-tumbuhan, yaitu berbentuk padi. Ya, tahu
itu ada tumbuhan padi tumbuh di sekitar candi. Jadi candi tersebut makanya kalau orang desa Dusun Blentreng itu menyebutnya Candi Pari. Memang di situ dari hasil bumi ya di warga masyarakat Dusun Blentreng ini hasilnya itu secara goibnya itu ditarik ke candi sana. Makanya di kalangan warga ini hanya sisa-sisanya saja. Jadi inti sarinya dibawa ke candi. Makanya disebut orang sini menyebutnya Candi Pari. Jadi itu dikatakan kok bisa sebut Candi Mahkota Prabu Jaya Binangun. Memang yang Baursos itu bilang sama saya waktu itu, saya disuruh setiap 1 tahun sekali kita itu harus membawa sesajian ke sana. Lah sesajian itu berupa apa? Syarat-syaratnya 1, kembang sekar setaman, kemudian kelapa gading, kemudian bucet warna macam 4, ada warna putih, merah, kuning, hitam. Jadi setiap 1 tahun itu harus membawa sesajian ke sana. Lah manfaatnya apa? Itu tuh manfaatnya adalah supaya petani sini bisa makmur loh Jinawe. Jadi makanya sampai sekarang ini disebut namanya Candi Mahkota Prabu Jaya Binangun. Jadi itu yang menjadi apa ya, ikon di wilayah Dusun Blentreng Desa Ngembat. Sedangkan di situ di waktu saya meditasi itu ada firasat bahwa nanti candi itu kalau di masa perubahan masa zaman, jadi di situ ada suatu harta benda itu kalau dimanfaatkan warga Dusun Blentreng Desa Ngembat ini 7 turunan tidak habis. Karena apa? Ini nanti hak penuh adalah warga Dusun Blentreng Desa Ngembat. Harta karun gitu maksudnya. Harta karun. Jadi itu nanti bisa sampai turun temurun. Tapi kenapa kenapa masih ada? Masih ada, masih tersimpan di situ. Secara goibnya gitu. Iya. Jadi saya sudah tahu. Ya, artinya sudah tahu bahwa di situ memang nanti yang berhak memiliki adalah warga Dusun Blentreng. Karena apa? Dari hasil petani sini semuanya ini sarinya itu dibawa ke sana. Jadi selama ini warga itu kalau menanam padi, katakanlah luasan 1 hektar, itu mendapatkan 1 ton sudah bagus-bagusnya padi. Jadi kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di bawah, ya, itu lebih jauh sekali. Karena apa? Sarinya, artinya hasilnya yang pasti itu disimpan di Candi Pari. Jadi candi itu memang sangat mistik sekali. Yang sangat mengenal ya, yang Baurso Candi Pari itu namanya Mbah Jaya Binangun. Itu satu-satunya adalah saya. Ya kebetulan saya waktu itu menjabat kepala desa sejak periode kedua. Jadi sampai sekarang saya sudah menjabat 3 kali masa jabatan kepala desa. Jadi itu ya sedikit sekilas yang bisa saya sampaikan, karena ini benar-benar menyentuh pada kami. Gitu. Apa juga termasuk tinggalan kerajaan Majapahit, atau bisa disebut juga warga Desa Ngembat ini bisa dikatakan keturunan Majapahit enggak, Pak? Kira-kira? Iya. Ya. Jadi sebetulnya kerajaan Majapahit itu tempat eventnya di sini. Jadi sini itu ikut wilayah Majapahit. Jadi karena apa? Kalau saya lihat itu di hutan sini, ya wilayah hutan sini, ini sangat mistik sekali. Jadi apabila ada orang yang berjalan-jalan di kawasan hutan, itu sangat rawan sekali kalau tidak ada bahasa orang Jawa itu permisi. Sering kali terjadi warga sini kerasukan di wilayah hutan sini, kalau tidak istilahnya izin lah, permisi gitu. Arti kata
Joyowinangun itu kan kita generasi muda saat ini memang Iya. terbatas ya dari segi bahasa Jawa kuno. Iya. Mungkin secara bahasa Indonesia bisa diterjemahkan Pak Lurah. Iya. Arti Jadi- kata Joyowinangun. Jaya Binangun. Jaya Ya. Binangun, Jadi iya. arti Jaya Binangun. Artinya jaya. Nantinya warga desa sini itu jelas nanti sudah apa itu perubahan zaman. Mayoritas warga sini nanti menjadi proyek desa maju. Artinya desa maju bahwa warga sini nanti sebagai tumbuhan warga yang ada dari bawah. Maksudnya jadi ini nanti desa Ngembat ini sangat apa ya? Sangat prospeknya tinggi sekali. Makmur. Iya, makmur sekali. Karena apa? Dengan adanya candi itu kalau sudah apa itu dikeluarkan di perubahan zaman. Pasti itu. Karena apa saya bilang pasti? Karena saya sudah ada apa ya bahasanya itu sudah ada firasat. Jarang kan bukan semua orang yang dikasih firasat. Mayoritas yang dikasih firasat itu ada yang mangku desa sini. Ya alhamdulillah selama saya menjabat 3 periode ini, alhamdulillah warga saya juga apa ya bersejahtera dan kemajuannya sangat pesat sekali. Jadi kalau kita dikatakan bilang apa itu desa sini ya disebut dusun Blantreng, itu artinya nanti dusun yang bisa disebut dusun Blantreng dadi mentereng. Nah itu sebutan saya. Amin. Ya, Terima kasih. harapan saya ke depan nanti kalau saya sudah tidak sudah purna tugas desa Blantreng ini khususnya dusun Blantreng harus maju. Itu yang menjadi apa itu visi misi saya. Alhamdulillah ya di masa 3 periode ini periode ketiga visi misi saya sudah tinggal apa itu satu visi yang belum tercapai. Nah harapan kami sebelum saya purna tugas visi misi saya harus tercapai semuanya. Itu harapan saya. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih Iya. Pak Lurah Sutris. Ya. Iya. Sehat selalu. Amin. Nah, kita melanjutkan kembali perjalanan kita untuk menuju beberapa candi yang dikenal dengan Candi Mahkota Prabu. Ternyata candi ini ada 3 buah menjulang tinggi ke langit. Tingginya sekitar berapa meter ini Pak Darman? Masing-masing candi ini. Ini sekitar 40-an ya lebih. Rata-rata tingginya 40. 40 lebih. Semuanya Pak ya. Rata-rata 40 dan ada 3 ya mengingatkan pada tradisi kuno Sri Murti Brahma Wisnu Siwa. Tapi ini kejadian terbentuk sekitar zaman Meosin ya, 60 juta tahun silam. Dan tentu sampai saat ini situs saksi bisu ini telah mengalami berbagai macam jejak zaman di atasnya. Mulai masa prasejarah, masa peradaban Hindu-Buddha, setelah itu hingga saat ini ya. Nah, dimungkinkan memang situs yang terbentuk secara alami ini kemudian menjadi sesuatu situs religi pada masa-masa tertentu. Apa Pak? Apa Darman? Tawon. Nanti, ya Bang. Dengar. Mana Pak? Ternyata salah satu dari situs Candi Mahkota Prabu ini ternyata dihuni oleh tawon. Tawon lebah Pak ya? Lebah madu ya? Masuk tuh ya. Ya ini. Loh, gede niku. Loh, madune gede. Jadi ada madu yang sangat besar sekali. Nah, ini tawon madu menghuni bagian bawah dari batu itu ya. Salah satu Candi Mahkota Prabu ini. Ireng gede ku lho. Itu masih banyak. Iya, Pak. Berapa urip ya? Heeh. Oh iya. Bersisir-sisir itu. Iya. Nek wong kampung dipenek kena itu. Ya luar biasanya perjuangan masyarakat ya dalam mencari rezeki dan lebah madu. Lebah madu penghuninya. Dan ini besar sekali ya. Tingginya itu 40 meter dari bagian kaki ini dan ini ada sebanyak ada 3 buah. Nanti coba lebih jelasnya kita pakai drone. Ini kalau orang sini menyebutnya candi pari ya.
pari. Oh gitu ya. Ya, candi pari. Terus? Jadi kayak tumpukan pari-pari zaman dulu itu kayak lubuk gitu ya. Ya, ditumpuk gitu. Akhirnya disabda. Jadi ini. Jadi batu ini. Oh, jadi Gitu, asal gitu. mulanya itu padi-padi yang ditumpuk itu seperti Iya. lumbung itu ya. Iya. Nah, Makanya kenapa dinamakan jalan candi pari ya. Seperti tumpukan padi yang di lumbung itu. Iya, dan masyarakat menyebutnya candi pari ini cukup lama. Terus kemudian beberapa juga menyebutnya Candi Mahkota Prabu Jayabimana. Madu, loh, Iki iso. hah? Sinten? Iso kawan mana kok? Ojo Kang, iku ono sekitar 30 meter ya Pak Rus ya dari sini ya. Gawat deh, hati-hati Kang. Aduh. Iki sing biyen dhewe udah murah iki yo. Kalau Kang, teko kulit, ireng kalau, bundar kalau. Nah ini. Ya iki iso main ketemu iki kali. Ya, coba kita ada 3 ternyata ini ya. Cerita pertama itu adalah candi pari, candi tumpukan pari ya. Jadi ada 3 buah. Orang zaman dulu itu menata padi dalam sebuah lumbung itu dengan ditumpuk seperti gunung, dengan sebuah pilar yang ada di tengah, kemudian ditata sedemikian rupa. Luar biasa ini ya Kang. Dan kita membutuhkan drone benar-benar ini. Nah, netizen ini sangat penasaran nih bentuk, ukuran, dan dari atas penampang keseluruhan ya untuk candi ini. Kamu dong kanan. Udah ngono mainnya. Dan kita memang lewat jalan ini ya, nyepit-nyepit ini ya. Nah, kita melusuri di bawah situs ini nyepit-nyepit. Kenapa Kang? Ekstrim ah. Aduh. Tapi iki ana iki jalan iki kayake. Iki mungkin nganan iki palingan. Ah betul. Ini Kang, jalannya Kang. Iya betul. Kan enggak ada jalur, enggak perlu jalur. Alias tersesat. Nah, kita terus sampai menuju ke ujung-ujung atau puncak-puncak. Dari atas mungkin candi ini terlihat sangat indah ya. Nah ini kita di salah satu yang lainnya ya, yang dikenal dengan Mahkota Prabu ini. Perjalanan dari kampung Dusun Blentreng, Desa Ngempat, Kecamatan Gonang, Kabupaten Mojokerto sekitar 3 jam perjalanan dengan vegetasi hutan bambu semuanya sampai lokasi ini. Jadi agak dingin suasananya ya, tidak terlalu panas. Wih, besar banget. Nah ini. Jadi batu-batu raksasa ini benar-benar menjulang tinggi, dan di bawahnya itu ada semacam teduh, dan ini ada dikeramatkan oleh warga ya. Jadi ada situs pertapaan, pemujaan, persajian, dan sosok bertapa yang dikurung oleh pagar bambu. Nah, ini masih disakralkan oleh masyarakat ya, sebagai sebuah situs pemujaan persajian. Jadi kan Hah? di tempat ini memang mitosnya kan sosok gaib yang bertapa sama sekali. Yang dikenal dengan namanya Oleh warga lokal dibuatkanlah jembatan seperti ini. Karena dia ini memang ada sosok gaib yang bertapa yang namanya yang Prabu tadi.
Itu di sini yang Prabu Jawa. Oh, Mahkota Prabu. Eyang Prabu Jaya Binangun. Jaya Binangun. Oh, Eyang Prabu Jaya Binangun itu betapa di sini hingga saat ini. Ada struktur ya. Sekarang Sudah berjalan. Tapi tidak kelihatan ya. Karena di sini ada bekas orang ritual ya. Iya, bekas ya. Jadi Di sini ada bekas yang ini warga Pak. Iya, warga. Nanti kita ya bisa berdiri di atas puncaknya bisa. Di situ ini bang. Oh ya, bukan kiri ini bukan ya, Pak Tar ya. Apa tadi Pak siapa namanya? Mbak Jaya Bangun. Binangun, Jaya Binangun. Prabu Jaya Binangun. Yo, yang satu yang dimaksud dengan candi Jadi tari. Lagi mahkota Prabu. keren. Jaya Binangun. Itu memang dari sebuah candi itu tidak identik dengan sebuah bangunan ya, tapi candi itu merupakan tempat yang disucikan, begitu ya Kang ya? Iya, berasal dari kata candika. Berasal dari kata cantika, Iya, gitu ya kan? Iya. Kan begini nih, kan yang saya khawatirkan pemirsa di rumah, namanya Candi Prabu. Tapi yang kita lihat di sini adalah sebuah objek batu yang cukup besar. Kalau menurut Kang Ega ini, maksudnya begini. Jadi kita memang sangat menyadari ada sesuatu yang aneh di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di alam. Banyak hal-hal aneh tentang asal-usul, tentang sebuah kejadian dan peristiwa-peristiwa ganjil atau aneh di alam itu ada. Termasuk dalam proses terbentuknya Pulau Jawa, sekitar dari pengangkatan dasar laut akibat vulkanik dan tektonik ya, muncul gunung-gunung api, termasuk Gunung Welirang, Anjasmara, Penanggungan dan Arjuna. Ini satu klaster ya. Satu klaster sebuah terbentuk sekitar 60 juta tahun silam masa Meosin ya. Jadi ini adalah sebuah proses vulkanik dan tektonik, terbentuk sebuah batu-batu raksasa yang menjulang tinggi. Tapi selama jutaan tahun itu di atasnya tentu ada semacam rentang peradaban yang menghuni, yang bermukim, yang kemudian terbentuk, yang berkolaborasi dengan alam itu, sehingga kemudian kita menduga lokasi ini pernah menjadi semacam hunian masyarakat prasejarah ya. Dalam mitologinya masyarakat prasejarah itu juga dicirikan dengan pemujaan kepada arwah-arwah leluhur yang ada di puncak-puncak gunung, animisme, dinamisme ya, yang dikenal dengan kabuyutan atau dalam serat Sesubakir atau serat Sabtopanon itu dikenal dengan Kapitayan. Kemudian seiring dengan perubahan zaman, perkembangan agama Hindu-Buddha yang sangat pesat sekali di Jawa ini, yang berasal dari Sindus ya, lembah sungai Indus ya, sungai Gangga dan sungai Indus, ini kemudian menyebar ke Asia Tenggara. Masyarakat Asia Tenggara mengadopsi peradaban agama Hindu-Buddha, menyebar pula. Bahkan gunung masih tetap disucikan, Gunung Himalaya atau Gunung Mahameru, termasuk gunung-gunung yang ada di Jawa ini ya. Dan sekali lagi kemudian kita akan mendapati jejak pertapaan, pemujaan asrama Kadewa Guruan, termasuk persajian pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, terutama pada masa kerajaan Majapahit. Karena lokasi ini berada di selatan ibu kota Majapahit, Trowulan. Diduga ada semacam pejalan suci dari ibu kota Trowulan ya, Dharma Yatra maupun Tirta Yatra menuju ke Gunung Anjasmara ini. Nama Anjasmara memang diduga diambil dari serat Damarwulan, putri Anjasmara, yaitu putri dari Patih Logender, yang kemudian juga jatuh cinta dengan Damarwulan yang akhirnya menikah. Selain kemudian Damarwulan menikah dengan dua istri Minak Jinggo, Dewi Buyangan dan Dewi Wahida, termasuk juga menikahi Ratu Kencono. Jadi Damarwulan menikahi 4 putri bangsawan sekaligus. Nah, di sini kemudian masih disakralkan oleh masyarakat desa tempat ini, yaitu terletak di selatan dari Dusun Blentreng, Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Dan candi ini dikenal dengan Candi Pari karena dari segi bentuknya mungkin masyarakat sekarang belum mengenal bagaimana masyarakat dulu itu mengumpulkan padi, sebuah tiang atau pilar gitu ya, yang kemudian padi itu ditumpuk menggunung gitu loh sampai bawah. Nah, masyarakat waktu itu yang kaya itu dikenal dengan jumlah dan tumpukan padi-padi di lumbungnya ini. Dan ini karena seperti tumpukan padi dikenal dengan Candi Pari. Kemudian ada beberapa tokoh sesepuh masyarakat yang melakukan meditasi, termasuk pengalaman mistis di lokasi ini yang bentuknya juga bagian atas itu seperti kubah, bagian tengah itu kemudian agak langsing, dan bagian bawah agak tambun. Ini menyerupai mahkota raja-raja Majapahit. Dan dari kemudian olah lelaku dan pengalaman mistis yang ada di masyarakat, terutama para tetua desa yang ada di dusun Ngembat ini kemudian ada bisikan-bisikan mistis yang mengatakan bahwasanya ini merupakan pertapaan dari Eyang Joyo Binangun. Dan kemudian disandingkan, dan Eyang Joyo Binangun itu kemudian membisikkan kepada para tetua desa, ini sebenarnya bernama Candi Mahkota Prabu Joyo Binangun. Nah, inilah yang kemudian kita adopsi, yang merupakan kolaborasi dari jejak artefaktual, kemudian jejak vulkanologi maupun cerita dan legenda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya. Semoga bermanfaat ya.